wabarakatuh. Saya Verina Saraswati, nomor NBI 14624000057, kelas B, akan menjelaskan tentang pembuatan SIM untuk tugas UAS pemrograman web. Yang pertama, ini saya bikin database-nya dulu. Ini mahasiswa_CRUT. Lalu tabelnya ada CRUT untuk siswa, matkul, dan dosen. Lalu untuk siswa, ini ada ID, NBI, nama, IPK, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal, prodi, SPP, dan file ijazahnya. Lalu untuk matkulnya ada ID, kode matkul, nama matkul, dan SKS. Lalu untuk CRUT dosen ada ID, kode dosen, nama, alamat, prodi, dan jabatan. Lalu kita beralih ke source code CRUT siswanya. Yang pertama ada config PHP. Host ini untuk itunya di localhost kita. Terus untuk username root-nya ini username database-nya, password database-nya. Terus ini DP mahasiswa CRUT ini nama database yang ingin kita gunakan. Lalu ini untuk membuat koneksi ke database. Lalu ini untuk mengecek koneksinya apakah gagal atau enggak gitu. Lalu kita berada di form daftar PHP, ini HTML-nya ya. Lalu ini title-nya biodata mahasiswa Universitas Informatika. Lalu ini CSS-nya, body-nya pakai font family-nya Arial dan sans serif. Background color-nya putih, first color-nya hijau, marginnya 0, padding-nya 0. Lalu background untuk header-nya hijau muda, light green, padding-nya 20 pixel, text align-nya center. Lalu untuk header H3-nya font-nya 24 pixel, marginnya 0. Lalu untuk form styling-nya, background-nya putih, border radiusnya 8 pixel, padding-nya 20 pixel, marginnya 20 pixel, width-nya 50%. Lalu untuk field set-nya border-nya none, padding-nya 0. Lalu ini margin bottom-nya 15 pixel. Untuk labelnya font size-nya 16 pixel, color-nya hijau ini. Lalu
blok, displaynya blok, margin bottomnya 5 pixel. Lalu input teksnya pakai text area, select, input tipe number 0, input tipe number file. Ini width-nya, lalu text areanya 100 pixel, input untuk inputannya, background colornya ini warnanya. Lalu ini untuk CSS-nya ini buat upload ijazah. File inputnya ini, tipenya ini, maksimalnya 2 MB. Lalu ya ini, terus cek tipe file, cek ukuran. Lalu ini untuk bodinya, H3-nya ada formulir pendaftaran mahasiswa. Excel-nya akan diarahkan ke proses pendaftaran PHP, metodenya post, form data, informasi pribadi. Untuk NBI-nya input type-nya teks, tuh, harus berupa angka 8-12 digit ya. Terus namanya, tipenya teks juga. Lalu untuk IPK-nya tipenya number. Lalu jenis kelaminnya pakai select, ada laki-laki dan perempuan. Lalu agamanya select juga. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Lalu alamatnya ID ya, text area, teksnya harusnya enggak sih teks. Terus sekolah, tipenya teks, kita akan menuliskan. Lalu program studinya ada informatika, elektro, mesin, industri, sipil, arsitektur, dan sistem informasi. Ini di select. Lalu untuk SPP tipenya number. Lalu ini file upload sectionnya untuk ijazah. Ini file inputnya bisa JPEG, PNG, PDF, maksimal 2 MB. Input file, terus nanti akan disubmit. Ya udah. Lalu selanjutnya ke indeks PHP. Ya ini HTML pendaftaran siswa baru, bagian indeksnya, untuk bagian indeksnya. Lalu ada CSS-nya, ada body, form family, Arial sans serif, background colornya ini, backgroundnya warna ini. Terus untuk colornya ini, color text ya, color text. Terus marginnya 0, paddingnya 0. Untuk header stylingnya ini, untuk backgroundnya warna light green, paddingnya 20 pixel, text align ya, center. Lalu headernya ini, terus header H3, terus ini navigation stylingnya. Untuk backgroundnya ini, terus nav all list style type ini, display nav ul ini bentuk menu stylingnya H4 nya ini, terus status message styling ya. Lalu ke bodinya ada headernya ini, pendaftaran siswa baru dan Universitas Informatika. Lalu ada menu cek status, kalau berhasil pendaftaran siswa berhasil, kalau nggak pendaftaran gagal. Ini untuk form daftar, ketika klik daftar baru maka diarahkan ke form daftar. Lalu ketika klik pendaftar maka ke list siswa. Lalu ketika back maka kembali ke dashboard HTML. Berarti HTML ya udah gitu aja.
Lalu selanjutnya ke list siswa pakai PHP, HTML, terus daftar siswa baru. Ini CSS-nya ada body, font, family, Arial, sans serif, background color-nya ini, terus color-nya ini, terus margin-nya ini, terus header-nya ini, header H3, terus navigation link styling-nya ini, terus ini juga color-nya, terus text decoration-nya non, background color, padding-nya 10 pixel, border radiusnya 4 pixel, terus untuk hover-nya ini, terus untuk table stylingnya, tabelnya width-nya 90%, margin-nya 20 pixel, border collapse-nya background color-nya putih, terus bot shadow-nya ini, terus ini text-line-nya center ya. Habis itu gini, habis itu hangout TT hover, terus footer stylingnya ada ini. Lalu ini untuk styling tombol back-nya. Lalu ini ada body-nya, H3-nya daftar siswa yang terdaftar. Terus ini untuk tambah barunya maka akan diarahkan ke form daftar. Terus itu ini untuk tabelnya ada nomor, NBI, nama, IPK, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal, program studi, SPP, ijazah, tindakan. Untuk PHP-nya ini untuk mengambil data siswa, ini mengecek apakah query berhasil dan mengecek apa ada data siswa, untuk menampilkan data, terus ini untuk menampilkan file ijazah, terus menampilkan jika file tidak ada, terus ini ke form edit, ini ke hapus PHP ini buat menghapus, terus form edit untuk mengedit data siswa yang ada di list siswa. Terus jika tidak ada siswa yang terdaftar, terus untuk total, di total di bawahnya itu ada nanti data siswa terdaftarnya berapa. Lalu ini untuk kembali ke dashboard HTML. Lalu selanjutnya ke proses edit PHP. Ini PHP, terus ini untuk ngecek apakah tombol di sini sudah diklik atau belum. Lalu ini ambil data dari formulir pendaftaran, proses edit. Terus ya ini ada ID, NBI, nama, IPK, jenis kelamin, agama, alamat, sekolah asal, prodi, dan SPP. Ini lalu selanjutnya ini untuk validasi data lainnya jika diperlukan. Lalu ini untuk validasi IPK dan SPP. IPK-nya harus antara 0 dan 4. Lalu nilai SPP harus lebih besar dari 0. Terus ini untuk handling file upload-nya. Hal ini untuk cek apakah sudah di-upload. Terus ini untuk mengisi jenis file yang bisa di-upload. Yang ukurannya 2 MB, yang tipenya gambar dalam bentuk ini, PNG, PDF. Lalu ini untuk validasi file tipenya hanya boleh ini. Lalu ini untuk validasi file size-nya tidak boleh melebihi 2 MB. Lalu ini untuk generate-nya upload. Terus ini untuk move file of target directory. Ini untuk buat query update dengan prepare statement untuk keamanan. Ini untuk mempersiapkan query, ini untuk bind parameter ke prepare statement. Dan ini untuk eksekusi.
Jika berhasil, maka dialihkan ke list PHP. Jika tidak, ya gagal menyimpan perubahan. Nah, lalu ditutup, atau enggak, akses dilarang ya. Lalu selanjutnya ke proses pendaftaran. Yang ini untuk cek apakah tombol daftar sudah diklik atau belum. Lalu ini ambil data dari formulir, ada NBI, nama, IBK, jenis kelamin, agama, alamat, sekolah asal, prodi, dan SPP. Lalu ini untuk menangani upload file. Lalu di sini ada untuk validasi apakah file yang diupload adalah jenis file yang diinginkan. Lalu ini untuk tentukan lokasi penyimpanan file. Lalu ini untuk pindahkan file yang diupload ke directory tujuan. Lalu ini untuk validasi input lainnya. NBI, nama, alamat, sekolah, prodi, IPK, SPP, semua data harus diisi dan valid. Lalu NBI-nya harus memiliki minimal 10 digit, IPK-nya di antara 0 dan 4. Lalu SPP-nya tidak boleh negatif. Lalu ini untuk membuat query dengan prepare statement untuk mencegah SQL injection. Untuk persiapan query-nya, untuk ini parameternya. Lalu ini untuk eksekusi, kalau berhasil dalam dialihkan ke indeks PHP, kalau enggak ya gagal penyimpanan data. Lalu tutup prepare statement jika gagal menyimpan query atau enggak akses dilarang. Lalu untuk upload PHP-nya, ini untuk lokasi penyimpanan file di server. Lalu ini untuk pastikan folder upload ada. If server methodnya ini, filenya ini, file name, target file, file type, ini untuk validasi tipe file. If tipe file tidak diizinkan, hanya JPG, PNG, dan PDF. Dan untuk validasi ukuran file maksimal 2 MB. Jika tidak, ukuran file terlalu besar, maksimal 2 MB. Ini untuk file ke folder upload. Kalau berhasil upload ya ini, kalau tidak terjadi kesalahan saat mengupload file atau tidak ada file yang diupload atau permintaan tidak valid. Lalu ke hapus PHP, ini include config PHP, if is set get ID, ini untuk ambil dari query string, buat query hapus, nanti delete from CRUD siswa. Terus apakah query dihapus berhasil, lokasinya di list siswa, harus gagal menghapus, kalau nggak gagal menghapus atau akses dilarang.
Lalu selanjutnya ke form edit. Ini untuk redirect if no ID query string. Lokasinya list dosen. Lalu ini untuk ID. Ini untuk datanya diambil dari CRUD dosen. Ini untuk dosen, terus data not found, data tidak ditemukan. Kembali ke daftar dosen, ke list dosen. Lalu HTML-nya ini title-nya data dosen, Universitas Informatika. Ini untuk CSS-nya ada body, header styling, header H3, form styling, field set, margin bottom, label, terus input, text area, submit. Lalu ini ya CSS. H3-nya formulir edit data dosen. Form action-nya nanti ke proses edit. Lalu ini input hidden untuk tipenya hidden untuk ID. Terus untuk kode dosennya teks, masukkan, nanti ada tulisan masukkan kode dosen. Lalu untuk nama tipenya juga teks, nama lengkap ya. Terus ini ada label untuk alamatnya pakai text area, jadi kita tulis sendiri. Terus ini untuk prodi, nanti kita memilih informatika, apa elektro, apa mesin, industri, sipil, arsitektur, dan sistekin. Ini untuk jabatan, ya teks kita tulis, terus submit, dah. Lalu selanjutnya langsung ke form daftar, ada ini biodata dosen, Universitas Informatika. Lalu ini ada CSS-nya, ini general body styling, header styling, header H3, lalu form styling, field set, terus margin bottom, label form size-nya 16 pixel, color-nya hijau, dan display-nya block, jadi block. Lalu input-nya type-nya text area, width-nya 100%, padding-nya 10 pixel, border-nya ini, border radius, font size, margin top-nya 5 pixel. Text area, input tab submit, ini responsive styling. Ini body-nya, H3-nya formulir pendaftaran dosen, form action-nya nanti diarahkan ke proses pendaftaran, metodenya post. Lalu ini untuk menambahkan kode dosen, ada yang salah enggak, type-nya teks, terus nama dosen, teks juga, terus labelnya alamatnya pakai teks area. Terus ini untuk menampilkan prodi, select name, prodi, pilih program studi informatika, teknik elektro atau teknik mesin, industri, sipil, arsitektur, dan sistem informasi. Lalu ini untuk menambahkan jabatannya pakai teks, kita tulis, terus inputnya submit, daftar. Lalu selanjutnya ke form edit. Ini untuk redirect if no ID query string. Lokasinya list dosen. Lalu ini untuk ID. Ini untuk datanya diambil dari CRUD dosen. Ini untuk dosen, terus data not found, data tidak ditemukan.
kembali ke daftar dosen, ke list dosen. Lalu HTML-nya, ini title-nya Biodata Dosen, Universitas Informatika. Ini untuk CSS-nya ada body, header styling, header H3, form styling, field set, margin bottom, label, terus input, text area, submit. Lalu ini ya CSS. H3-nya formulir edit data dosen. Form action-nya nanti ke proses edit. Lalu ini input hidden untuk tipenya hidden untuk ID. Terus untuk kode dosennya teks, masukkan, nanti ada tulisan masukkan kode dosen. Lalu untuk nama tipenya juga teks, nama lengkap ya. Terus ini ada label untuk alamatnya pakai teks area, jadi kita tulis sendiri. Terus ini untuk prodi, nanti kita memilih informatika, apa elektro, apa mesin, industri, sipil, arsitektur, dan sistekin. Lalu ini untuk jabatan, ya teks kita tulis, terus submit, dah. Lalu selanjutnya ke proses pendaftaran PHP, ada include config, apakah tombol daftar sudah diklik atau belum, ini ambil data dari formulir. Buat query, apakah query masih disimpan berhasil. Kalau berhasil, dialihkan ke indeks PHP dengan status sukses. Kalau enggak ya dialihkan ke indeks PHP tapi prosesnya gagal, lalu akses dilarang. Lalu selanjutnya ke form edit, ini ada include config PHP. Hal ini untuk cek apakah tombol yang disimpan sudah diklik atau belum. Terus ini untuk ambil data dari formulir. Ini untuk validasi data lainnya jika diperlukan. Ini buat query dengan prepare statement untuk keamanan. Hal ini untuk mempersiapkan query-nya. Lalu inti bind parameter ke prepare statement. Lalu ini untuk eksekusi query. Kalau berhasil diarahkan ke list dosen PHP. Kalau gagal ya gagal menyimpan perubahan. Untuk the prepare statement gagal memenuhi, kalau enggak akses dilarang. Lalu ke list dosen PHP, ini ada biodata dosen Universitas Informatika. Ini CSS untuk body, header styling, header H3, navigation link styling, nav hover, type stylingnya, terus footer styling untuk tombol back, bisa kembali ke ini. Lalu ke body-nya ada daftar dosen, nanti ke ada untuk tambah baru, lalu dialihkan ke form daftar. Di tabelnya ada nomor, kode dosen, nama, alamat, program studi, jabatan, dan tindakan. Terus ini diambil dari data CRUD dosen. Terus ini untuk bisa edit, untuk bisa hapus. Lalu total. Lalu ini untuk tombol kembali ke dashboard HTML. Lalu ke indeks PHP, ini ada HTML ya, title-nya Biodata Dosen Informatika, Universitas Informatika. Lalu ini general body styling, header styling, header H1, header H3, navigation styling. Ya, sampai bawah ada sini untuk menu styling, ini status message styling.
Terus ini bodinya, H3-nya daftar dosen, H1-nya informatika universitas informatika dan menu, menunya menu, habis itu ada pendaftaran dosen berhasil, dosen gagal. Menunya nanti isinya ini, daftar baru, nanti dialihkan ke form daftar, pendaftar akan dialihkan ke list dosen, terus untuk back ke dashboard HTML. Ya itulah. Lalu terakhir untuk hapus PHP, ini sini ambil require string, ini untuk hapus delete from CRUT dosen. Hal ini apakah hapus berhasil, nanti alkosnya di list dosen, atau enggak gagal menghapus, atau enggak akses dilarang. Lalu selanjutnya berada di CRUT dosen. Yang pertama ada di config, ini servernya localhost, usernya root, terus nama database-nya sama mahasiswa _CRUT meskipun tabelnya nanti ini apa dosen. Lalu ini SQLi. Selanjutnya kita berada di CRUT matkul. Yang pertama untuk ini CRUT matkul ya. Terus config. Terus kita pikir kepencet ya. Astagfirullah. Lalu ini config ya, berada di config CRUT matkul. Lalu sini PHP, servernya localhost, usernya root, nama database-nya ini, tapi di matkul kok. Terus kakak MySQLi connect server user password dan nama database. Dan ini jika nggak gagal terhubung ke database, ini untuk menghubungkan database-nya. Lalu selanjutnya ke form daftar bagian CRUT matkul. Ini ada ya seperti CRUT sebelumnya. Ini ada HTML, ini terus title-nya pendaftaran kuliah, ini CSS-nya general body styling, header styling, terus header H1, terus form styling, field set, terus margin bottom, terus label, input type, nah text, ini paddingnya 10 pixel, bordernya 1 pixel, border radius, font size, margin top, sneezing, terus text areanya ini, input type submit, background color white, bordernya non, paddingnya 10 pixel, 20 pixel, font size-nya 16 pixel, kursornya pointer, ini, sini.
Habis ini untuk bagian bodynya di H+1 pendaftaran. Ini H+1 sampai H1-nya pendaftaran mata kuliah. Form actionnya ini nanti dialihkan ke form pendaftaran. Lalu ini untuk input kode mata kuliahnya tipenya number. Passwordnya masukkan kode mata kuliah. Lalu ini untuk input nama mata kuliah, teks ya tipenya. Terus passwordnya nama teks mata kuliah. Terus ini input jumlah SKS. Labelnya tipenya number, passwordnya jumlah SKS. Ini untuk tombol submit, daftar ya namanya. Terus field set, form body HTML. Lalu selanjutnya beralih ke proses pendaftaran PHP di JRUT Matkul. Ini include config PHP, ini untuk ngecek apakah daftar sudah diklik atau belum. Terus ini ambil data dari formulir, ada ID, kode MK, nama matkul, SKS, ini buat query-nya, insert to JRUT Matkul yang ada kode MK, nama matkul, SKS. Lalu ini untuk ngecek apakah query simpan berhasil. Kalau berhasil dialihkan ke indeks PHP dengan status sukses. Kalau gagal tetap dialihkan ke indeks PHP namun dengan status gagal. Ini indeks ya, tapi nggak ngaruh sih. Terus ini kalau enggak ya akses dilarang ya, akses dilarang. Oke. Lalu selanjutnya kita berada di proses edit JRUT Matkul. Terus ini config PHP ini untuk cek apakah tombol disimpan sudah diklik atau belum. Ini untuk ambil data dari formulir. Untuk validasi data lainnya jika diperlukan. Ini untuk SKS-nya, jumlah SKS itu harus berupa angka positif. Jika tidak, ya tidak valid. Enggak, ya. Ini untuk buat query update dengan prepare statement untuk keamanan. Ini untuk mempersiapkan query-nya. Ini untuk pin parameter ke prepare statement. Ini ada kode MK, nama matkul, SKS, ID. Ini eksekusi query. Kalau berhasil ya dialihkan ke list MK. Kalau enggak ya gagal menyimpan. Ini untuk tutup prepare statement-nya. Gagal mempersiapkan query atau akses dilarang. Lalu ke bagian hapus PHP bagian JRUT Matkul. Ini sama kayak JRUT sebelumnya. Ada config, insert ID ini untuk ambil dari query string. Ini buat query menghapus, nanti delete from JRUT Matkul. Nanti ini terhubung ke database-nya. Tabel JRUT Matkul. Lalu ini apakah query-nya hapus berhasil? If berhasil maka location-nya nanti di list MK ya. Gagal menghapus, kalau tidak ya akses dilarang. Begitu. Lalu selanjutnya berada di form edit JRUT Matkul, yaitu ini config untuk redirect. Ini untuk redirect if no ID in query string. Lalu ini retrieve the ID from query string. Ini dari JRUT Matkul. Lalu ini pin parameter dan execute. Ini fetch the data. Ini if data not found, maka data tidak ditemukan dan kembali ke list PHP, list matkul PHP. Lalu ini ada HTML-nya, title-nya formulir edit mata kuliah Universitas Informatika. Lalu ini body CSS untuk body, ini untuk header-nya, ini header H3-nya.
Ini background colornya, ini font size-nya, ini inputnya, ini input type-nya, ini input gagal cancel button. Lalu ini untuk bodinya, headernya ada formulir edit mata kuliah, form action nanti dialihkan ke proses edit. Lalu ini ke input ID-nya hidden, tersembunyi. Lalu untuk kode MK-nya, tipenya number, terus placeholder-nya masukkan kode mata kuliah. Lalu ini untuk nama matkulnya, typenya teks, nama matkul, placeholder-nya nama mata kuliah. Terus ini SKS-nya, tipenya number, placeholder-nya juga SKS. Lalu ini untuk inputnya, hidden, ID-nya hidden, terus submit, simpan. Lalu cancel button-nya ya kembali ke ini list MK formnya. Lalu selanjutnya di index PHP bagian CRUD matkul sama seperti sebelumnya. Ini ada HTML, terus ini title-nya pendaftaran mata kuliah Universitas Informatika. Ini ada CSS-nya untuk general body styling. Terus ini ada colornya, bodinya, terus ini header stylingnya, header H1, header H3-nya, terus navigation stylingnya, navul, li, terus menu styling H4, status message styling. Lalu ini untuk bodinya, headernya, H3-nya daftar mata kuliah. Terus H1-nya Universitas Informatika, ini headernya, ini menunya. Ini di dalam menu itu ada daftar baru. Daftar baru akan dialihkan ke ke form daftar. Lalu ada daftar mata kuliah diarahkan list MK, lalu backnya akan kembali ke dashboard HTML. Lalu ini status message-nya, kalau berhasil maka pendaftaran kuliah berhasil, kalau gagal ya gagal. Ini form daftar, list MK, daftar HTML, untuk back-nya ya, back, kembali ke dashboard. Lalu selanjutnya ke list matkul kuliah. Ya, ini listnya bisa dilihat. Terus saya akan jelaskan ya. Ini title-nya daftar mata kuliah Universitas Informatika. Lalu ini CSS-nya, general body stylingnya, header stylingnya, header H3, navigation styling, nav A-nya, terus nav hover, table styling. Ini tabelnya, tabel ini footer. Ini untuk tombol back-nya, back dari sini ke sini, tombol back-nya ya. Pokoknya CSS-nya banyak sekali. CSS-nya. Lalu ini buku body, header-nya daftar mata kuliah. Nanti ada daftar baru, nanti dialihkan ke form daftar. Lalu ini tuh tabelnya yang isinya nomor, kode MK, nama mata kuliah, SKS, dan aksinya. Ini dari CRUD mata kuliah, saya ambilnya dari sini. Terus ini
Lalu ini untuk form edit, hapus. Untuk kembalinya ini semua ada di list MK, list mata kuliah.
Lalu selanjutnya kita beralih ke dashboard HTML. Ini ada HTML-nya, terus ini halaman web, terus ini body-nya, terus menunya, habis menu, terus ini menu A, ada white, color, per megapixel, terus ini menu image-nya, terus ini menu hover, menu logo image, menu logo H2, konten, dan konten 1. Ini CSS-nya. Nanti CSS-nya warna hijau. Ini temanya warna hijau nanti. Terus ini ada menu. Ini logo perusahaannya pakai ini si akad. Karena kita membuatnya si akad atau STEAM, jadi ini si akad. Lalu ini ahref image mahasiswa. Ini nanti ketika klik menu mahasiswa, nanti kita berpindah halaman ke mahasiswa PHP. Terus ini ada dosen PHP juga. Ketika kita pencet bagian dosen, ini nanti kita beralih ke dosen PHP. Begitu juga mata kuliah, kita ketika klik mata kuliah maka beralih ke mata kuliah .php. Ini juga laporan beralih ke laporan .php. Lalu grafik juga beralih ke grafik PHP, lalu logout juga beralih ke logout PHP. Ini ada gambarnya, ini buat gambar ini ya, gambar ikonnya, ikon teacher, ini ikon student, ikon subjek mata kuliah ya. Ini laporan, ikon report, ini ikon chart, ini ikon student. Ini ikonnya berada di folder yang sama dengan SIM. SIM. Lalu ini ada selamat datang, menu, pilih menu. Nah, ini untuk menu. Pilih menunya mahasiswa, dosen, mata kuliah, laporan, grafik, dan logout. Lalu load page. Untuk ini membuat permintaan Ajax untuk konten dari file PHP. Ini kalau nggak ada isinya ya error, halaman tidak dapat dimuat. Kalau error terjadi masalah gitu. Ini berpindah halaman karena agak susah ya menggabungkan supaya di dalam satu web itu. Lalu selanjutnya ke menu login PHP. Di PHP host, ini localhost, DP kuliah, dan user. Ini. Lalu ini koneksi ke database, use request metodenya ini username, password, lalu cek pengguna. Lalu username-nya ini masuk ke dashboard HTML. Kalau enggak user atau password salah. Terus ini HTML-nya. Ini link. Nah, ini pakai CSS-nya pakai di sini. Terus ini body-nya, login kontainernya, login kontainer H2, login kontainer form, login kontainer label, login kontainer input, login kontainer input focus, login kontainer button, login kontainer button hover, login kontainer forget password. Ini juga semua CSS. Ini scriptnya itu CSS. Lalu ini script, bukan script ini ya, style. Ini scriptnya, username, password,
username password tidak boleh kosong karena nanti tidak bisa masuk. Itu JavaScript-nya ini. Terus ini bagian bodinya. Login container nanti ada logo ini, down leaf icon-nya. Terus aduannya ada login, PHP ini metodenya post, username-nya teks, password-nya juga password. Nanti type submit login. Ini sama di login PHP. Nih. Lalu beralih ke logout .php-nya. Ini ada session start, session destroy, header-nya ini. Nanti login. Nanti ini diarahkan kembali ke halaman login PHP. Lalu exit. Tapi nanti ketika apa namanya pencet tombol logout di dashboard HTML, nanti akan dikembalikan ke halaman login. Nanti kita login kembali. Login kembali.
Lalu selanjutnya berada di mahasiswa PHP. Ini ada session start, session destroy, lokasinya CRUT, exit. Ini ketika dipencet mahasiswa di dashboard, maka akan dialihkan ke folder ini, folder CRUT ini. CRUT ini karena ini bentuknya folder, maka gini ya tulisannya disesuaikan dengan nama foldernya gitu. Jadi gini, begitulah. Lalu selanjutnya ke bagian dosen PHP, sama kayak logo tadi. Ini ada session start, session destroy, headernya ini locationnya CRUT dosen, karena CRUT dosen ini merupakan folder, jadi saya tulis begini. Lalu exit, lalu ya udah. Nanti ketika klik menu dosen di dashboard, maka diarahkan ke folder ini CRUT dosen. Begitu. Lalu selanjutnya ke mata kuliah PHP. Ini ada PHP, session start, session destroy, lokasi CRUT matkul, exit, dan ini. Ketika diklik tombol mata kuliah di dashboard HTML, maka ini akan beralih ke CRUT matkul. Ini namanya begini karena ini dalam bentuk folder. Jadi nanti ketika pencet maka beralih ke sini. Di sini jadi beginilah logonya. Lalu selanjutnya berada di laporan PHP. Ini HTML. Ini titlenya laporan dengan pagination ya. Sini untuk CSS-nya. CSS. Ini untuk body-nya, warnanya Arial sans serif, background color-nya putih, color-nya hijau, margin 0 di H2, 1-2. Ini untuk table-nya. Terus ini untuk THTT, TH background, ini untuk light green when hover, untuk pagination-nya, pagination. Styling untuk tombol back-nya ini. Jadi back kembali ke dashboard HTML. Lalu selanjutnya di body-nya. Ini untuk koneksi ke database-nya ya, localhost, root, ganti, terus mahasiswa CRUT. Untuk pagination-nya 5, limitnya 5, jumlah per halamannya 5. Terus ini untuk total datanya, total data. Ini ambil data dengan limit. Terus ini untuk pagination link-nya. Untuk halaman utamanya ada CRUT siswa, CRUT dosen, CRUT matkul, nanti dipencet satu-satu, laporan mahasiswa, laporan dosen, laporan mata kuliah. Nanti akan muncul data-data dari mahasiswa, dosen, mata kuliah. Sini tabel dan ini array. Nanti di CRUT siswa ada NBI, nama, IPK, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal, prodi, SPP, file ijazah. Lalu di dosen ada kode dosen, nama, alamat, prodi, jabatan. Di matkul ada kode MK, nama matkul, SKS,
kalau enggak ya tabel tidak ditemukan. Hal ini untuk tabel back, kembali ke dashboard HTML. Lalu selanjutnya ke bagian grafik, ini PHP, ini konfigurasi database-nya. Ini localhost, ini root, username database, passwordnya nggak ada. Ini nama database-nya di mahasiswa CRUD. Ini untuk koneksi ke database, ini untuk mengecek koneksinya, pakai error atau enggak. Ini query untuk mengambil data mahasiswa dan SPP karena grafik kita menggunakan data mahasiswa dan SPP-nya di CRUD siswa. Perhatikan ya tabelnya. Ini untuk menyimpan data, untuk memeriksa dan menghasilkan hasilnya, nama dan SPP karena kita hanya perlu nama dan SPP untuk grafik. Terus jika tidak ada datanya ya tidak muncul, tidak ada data yang ditemukan. Lalu close, lalu ini HTML-nya. Title-nya grafik SPP mahasiswa. Script-nya JavaScript. Style-nya CSS-nya ini general body styling. Header styling-nya header H2-nya, terus kontainernya ini style untuk canvas, terus responsive styling untuk tombol back, ini styling untuk tombol back. Jadi ini semua CSS-nya ya. Lalu ke body-nya ada grafik SPP mahasiswa, kelas, terus SPP chart-nya ini pakai chart, width-nya 400, height-nya 200. Terus script-nya mengambil data SPP dari PHP ini. Terus ini membuat grafik dengan chart-nya. Dan ini nama mahasiswa, SPP-nya. Ini option-nya true. Ini nanti dalam rupiah. Untuk mengambil format lognya, sini untuk kembali back ke dashboard HTML. Lalu selanjutnya kita akan menguji SIM-nya berada di localhost SIM, login PHP. Oke, mari kita login. Admin. Lalu kita ini terus mahasiswa daftar baru dia coba. Ini kita tadi butuhkan pilih 9 ya. Terus nama lengkapnya Yumna Putri. Habis itu IPK-nya 3, jenis kelaminnya perempuan, agamanya kita pilih Hindu. Terus alamatnya Jalan Manggis, sekolah asal SMA 8 Surabaya,
program studi teknik sipil, ininya SPP-nya 1.900.000. Dari jasanya ini kita pilih hour aja ya, terus daftar. Ada, terus kita hapus coba ya. Yang ini saja, yang pilihnya jangan kalau ini ya udah hapus. Oke, udah. Ini tambah baru, silakan tambah lagi. Habis itu back ya, kita tombol back ke sini. Kembali ke dosen, daftar baru, kode dosennya 14337, kita ubah jadi 2. Nama lengkapnya Chung Eunwo, Jalan Busan, program studi teknik sipil, jabatannya wakil rektor. Mari kita daftar. Oke, pendaftaran dosen berhasil. Lalu ke pendaftar, ini kita edit, kode dosennya kita ganti 3. Ini Chung Eunwo Karim, Busan, dan ininya informatika wakil rektor 2. Simpan. Berhasil. Terus kita hapus. Oke, yes. Terus kita ke mata kuliah. Mata kuliahnya coba daftar. Mata kuliahnya kodenya 6033455. Ini mata kuliah apa ya? Mata kuliah apa ya? Namanya apa ya? Mata kalkulus saja. Kalkulus. Nya 2. Daftar. Pendaftaran mata kuliah berhasil. Kita daftar kuliahnya. Ada kalkulus, diedit coba. Fotonya dihapus. Ini diganti fisika. Fisika. SKS-nya ganti 3. Kecil saja. Simpan. Dihapus. Oke, kehapus. Nanti ditambah baru, kita masukkan lagi, kita daftar lagi. Kita back. Habis back kita ke laporan mahasiswa. Ini JPJung atau JPJung ini pagination juga. Nah, ini kita kembali ke laporan dosen. Ini ada pagination. Oke, mari ke pagination, kita laporan kuliah. Ini lihat, terus ini juga ada. Mari kita back. Terus kita ke grafiknya berdasarkan SPP mahasiswa ya. Ini ada JPJung, Riki Atmaja Putra, Artika Landri Rafiki, Darina Saraswati, Riko Arsyensya Putra, Najimin, Kalina Ayumi, Erlina Dewi, Karina Ayuna. Loh, ini kembar Karina Ayumi, Karina Ayuna. Back. Kita logout ya. Bisa.